Dilakukan Wakil Ketua Fraksi PSI, Justin Adrian, dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Sastroamijoyo. Saat sidak dilakukan pada Sabtu malam, GOR yang sebelumnya menampung tunawisma di Jakarta dalam keadaan tertutup. GOR ini tak ada lagi ditemukan tunawisma yang sebelumnya diberitakan ditampung di sini, melainkan hanya tampak sejumlah tempat tidur. GOR ini sebelumnya sempat dikunjungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sempat berbincang dengan para tunawisma yang berasal dari jalanan di sekitar Tanah Abang. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Warga yang berada di bahu jalan ternyata tak hanya ingin melihat mobil RI1 yang membawa Jokowi, melainkan juga karena ingin mendapatkan sembako yang dibagikan rombongan presiden kepada warga. Dari siapa? Pak Jokowi. Buat apa nantinya sembakonya? Buat buka puasa? Sembako sih saya belum pernah, paling kalau berbentuk makan kayak nasi itu mah ada aja dari mobil, entah dari motor ada aja. Cuma kalau berbentuk sembako belum pernah. 3 orang, namanya nasi saya ambil lah, orang saya dikasih. Nah ini saya lihat ini nasinya ada bacanya nasi anjing. Nasi anjing. Nasi anjing. Kawan-kawan ya, aku dapat bantuan dari bilangnya yang bantuan 600.000. Nih, aku buka ya yang saya dapat. Kok uangnya nggak ada? Harga 600 apa bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Kemana larinya sisanya ya? 147 semuanya bias. Ya pokoknya tidak sampai. Tapi nggak nyampe 147 nggak nyampe. Ini kemana sisanya saya tidak ngerti. Sisanya kita potong yuk. Kita kalungin Anies. Kan lapor sama Agim. Tanya kata RW-nya data saya di sini nggak ada. Tapi suruh nanya ke RT lama. Saya udah tanya ke RT lama, Pak. Dia bilang datanya Bu udah dimutasi dari sana. Sekarang saya terambang-ambing ini bagaimana saya nasib saya ini. Suami saya nggak kerja, anak saya banyak, mau dagang nggak bisa, apa nggak bisa. Iya. Kami butuh makan. Iya. Kami masih kecil-kecil, emang Ya. di luar mati kami corona, di rumah kami mati kelaparan, Pak. Kita sama mati-mati juga, Pak. Karena gak kasihan sama kami. Cicilan katanya boleh ditangguhkan, tidak ada penangguhan, Pak. Pak, banyak colokin Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia sudah. Allah Ta'ala tidak tinggal diam saudara sekalian. Dikirimkan balak demi balak saudara. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Akhirnya corona menghantam kita punya negeri saudara sekalian. Beredar video viral bahwasanya Ma'ruf Amin mengatakan dirinya menyesal, merasa minta maaf setelah memenjarakan Ahok. Padahal Ahok adalah penista agama, pemecah belah persatuan bangsa Indonesia. Tapi setelah jadi cawapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya merasa menyesal memenjarakan orang. Hei Kiai Ma'ruf Amin, tobat, udah tua, takutlah kepada Allah. Jangan buat yang aneh-aneh, saya khawatir Anda menjadi ulama yang masuk angin. Kalau gitu dia khawatir, dia siap-siap stroke juga. Ahok jadi presiden lebih khawatir. Tetapi ketika saya saksikan intoleransi kasus Ahok kemudian mendekati Pilpres yang kemarin itu, saya sampai gede-gede. Toleransi adalah bagian daripada akhlak Islam.
Kemudian yang kedua, kebinekaan atau keberagaman ini sunatullah. Kalau kita menentang berarti kita menentang sunatullah. Ini aneh, betul-betul aneh, dan ini melawan sunatullah. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Asap dapur pintu terbuka, tercium sedap seikan beda. Indonesia akan berjaya kalau Anies Baswedan pimpinannya. Takbir. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal. Diingatkan dong. Gubernur, ini keliru. Jangan ditipu. Teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun kita udah sering ditipu. Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat, nggak lakuin apa-apa tuh di negeri ini. Saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang kepada seluruh pejabat. Periksa harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar sesuai nggak. Itu baru pejabat bersih. Ini ada gubernur, dia malah ngomong bahaya nyata yang sedang dihadapi bangsa ini katanya malah komunis sama PKI. Gubernur goblok. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Tentang bantuan sosial, benar, kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta, Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Jadi kalau dicari ya pasti ada. Nah, bagian kita adalah mengkoreksi terus-menerus. Dari 1,2 ketemu juta ya, ketemu 1, 2, 3 pasti. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, itu faktanya. Di Republik ini kita semua tahu, data lengkap by name, by address, kita tahu, tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan koreksi. Dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data. Kenapa? Karena banyak yang dulu masuk di dalam data sebagai masyarakat miskin itu di dalam suasana normal, di mana perekonomian bergerak dan sebagian berkegiatan. Hari ini banyak dari saudara-saudara kita yang bulan-bulan lalu tidak membutuhkan bantuan, sekarang membutuhkan bantuan. Pada saat datang ke lapangan, maka yang mengatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang sudah ada di dalam daftar. Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan. Banyak yang warungnya tutup. Banyak yang kegiatan keseharian tidak berfungsi. Nah, di sini kemudian bagian kita adalah memastikan mereka yang miskin baru, prasejahtera baru ini masuk di dalam data yang diupdate. Sehingga pada distribusi berikutnya mereka akan bisa mendapatkan bantuan juga. Jadi kita sangat terbuka, bahkan di seluruh wilayah para lurah membagikan juga pada para ketua RW semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk. Sekaligus juga untuk dicoret apabila ketemu orang yang seharusnya tidak menerima. Dan kami berterima kasih banyak dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima, ketika menerima dikembalikan. Dan sekarang malah sudah ada SOP-nya untuk para RW, apabila tahu ini keluarga yang mampu, maka mereka bisa tidak harus mengantarkan tapi membuat berita acara karena ini keluarga yang cukup mampu. Intinya adalah kita ingin membantu semua dengan data yang sudah ada bertahun-tahun ini, kita gunakan dulu, sambil kita tingkatkan.
daripada dibalik. Cek dulu ke lapangan. Untuk kalangan yang miskin Pak, yang tidak mampu. Maksudnya untuk berbuka puasa atau gimana? Pertama kami bagikan sebelum puasa Pak. Kedua karena kami tahu juga ini waktu puasa, kami juga bagikan untuk membantu yang berbuka puasa buat yang nggak punya biaya untuk buka puasa Pak. Kami lakukan di seluruh 5 wilayah Jakarta Pak, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Pusat Pak. Yaitu kesalahan kami Pak, keteledoran kami karena kami yang kami anggap kan nasi kucing sudah terkenal Pak. Nasi kucing kan jumlahnya sedikit, makanya kami jelaskan itu nasi anjing karena sedikit lebih banyak dari nasi kucing. Makanan itu tergantung yang bahan yang kita beli Pak ya. Jadi kita tahu pokoknya kita nggak mencari bahan-bahan yang tidak masuk akal lah. Jadi seperti yang pertama kita ada seperti cumi atau apa kan kita tahu itu memang kita percaya itu halal, memang kita melakukan dengan halal gitu. Tapi sudah ada sertifikasi halal gitu? Nggak ada, itu bukan sertifikasi Pak. Nggak ada sertifikasi, kita belum sempat ada sertifikasi apapun. Apa dijual juga Pak? Nggak dijual Pak, justru itu untuk kita bagikan Pak untuk yang Pak. Makanya keteledoran kami salah satu karena ada beberapa petugas kami, anggota kami ketika membagikan tidak menjelaskan Pak, itu aja. Jadi setelah ini Pak, tadi saya minta izin kita mau pakai nama nasi semut Pak. Jadi nasi anjing kita pikir tadi nasi anjing kan binatangnya setia, tapi semut kan bekerja keras. Jadi kita bagikan baru 8 hari Pak, dan capnya itu baru 2 hari ini Pak. Tapi isinya nggak ada sama sekali? Nggak ada Pak, isinya semua telur, daging, sosis gitu Pak, kalau sosis ayam, terus tapi kita nggak mungkin Pak pakai barang-barang yang seperti maksudnya anjing atau mungkin maaf. Dengan wilayah, tiba-tiba warga kami yang setelah habis berbuka puasa, mereka datang melaporkan bahwa ini gimana kita dapat nasi bungkus tapi ada stempelnya nasi anjing gitu. Akhirnya mereka buang tuh, dibuang, nggak dimakan karena di sana kan ada mayoritas Pak, 99,9% mayoritas Islam. Jadi mereka udah sangat melihat ada logo nasi anjing, mereka khawatir gitu. Kalau di dalam itu nasi daging gitu, nasi anjing gitu. Ada yang sudah sempat dibuka Pak isinya? Iya sempat dibuka Pak, tapi dibuang gitu. Isinya apa Pak? Ya kayak nasi orek, kayak ada orek gitu, ada dagingnya, cumi apa daging gitu. Udah berapa kali Pak? Baru sekali ini. Baru ini ya? Nah, dengan pertemuan ini juga kita sudah saling. Bagaimana dengan karyawan yang kena PHK, apakah bisa mendaftar? Oleh karena itu kalau Indonesia tidak segera melakukan terobosan-terobosan, ini kita akan ketinggalan dan ekonomi kita akan terpuruk selama-lamanya. Bagian klaster mengenai ketenaga kerjaan dipisahkan saja sehingga RUU ini jelas. Melalui upaya pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan layak melalui Cipta Kerja. Nah, tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Dengan adanya virus corona, salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan adalah melakukan transformasi struktural ekonomi yang seluruhnya ada di dalam Omnibus Law. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah menguji kapasitas sebuah negara untuk mengatasi dan menanganinya tidak hanya dalam hal kesehatan, namun juga dalam hal perekonomian. Salah satu lembaga keuangan, International Monetary Fund atau IMF, mengungkapkan bahwa pandemi virus corona telah membuat ekonomi global terpuruk, bahkan lebih buruk dari depresi besar atau krisis Malaysia yang pernah menghancurkan Amerika di tahun 1930, di mana krisis global ini juga berdampak pada Indonesia. Hal itu terlihat dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terus terjadi di berbagai daerah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya yakni program Kartu Prakerja yang diprioritaskan untuk masyarakat yang terkena PHK. Bagaimana dengan karyawan yang kena PHK, apakah bisa mendaftar? Silahkan saja mendaftar. Jika data mereka telah ada di data Kemenaker dan telah disubmit kepada Kemenko Perekonomian, nanti pasti manajemen pelaksana mengenali nomor induk keluarganya dan kemudian akan masuk kepada kelompok prioritas. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan untuk pemulihan perekonomian pasca pandemi virus corona, yakni RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menyangkut hal ini, menurut Direktur Said Akil Siraj Institute MI Madun Rahmat, secara teoritis RUU Cipta Kerja bisa menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi hal tersebut. Dalam pernyataannya, ia mengatakan birokrasi yang tidak efisien serta ekonomi biaya tinggi itu jadi hambatan kemajuan ekonomi. Ditambah lagi, maraknya korupsi membuat investasi di Indonesia terkenal buruk. Pernyataan ini sekaligus merespon penjelasan pemerintah dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR RI. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan kebijakan extraordinary untuk memulihkan perekonomian pasca COVID-19.
Dan bagi perekonomian sendiri, isu yang perlu didorong adalah recovery dari COVID-19 yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan daya saing. Beberapa isu yang harus didorong adalah terkait dengan recovery daripada COVID-19, kemudian tentu mendorong pertumbuhan, pemerataan, ketahanan, dan daya saing. Menanggapi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini, anggota Badan Legislasi DPR RI dari Partai Golkar Firman Subagio menyebutkan bahwa Indonesia akan tertinggal di bagian ekonomi jika tidak melakukan terobosan, membuat regulasi untuk memberikan insentif bagi para calon investor yang berakibat pada terpuruknya perekonomian Indonesia. Membuat regulasi-regulasi memberikan insentif kepada calon pengusaha atau investor, baik lokal maupun luar negeri, ini kita akan ketinggalan dan ekonomi kita akan terpuruk selama-lamanya. Namun, rancangan undang-undang tersebut belum dapat disahkan karena beberapa fraksi di DPR menyarankan agar RUU tersebut dibahas lebih mendalam lagi, salah satunya adalah fraksi PDI Perjuangan. Dalam hal ini, perwakilan fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memberikan kesempatan kepada pemerintah menarik kembali draft rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja untuk diperbaiki. Adapun salah satu alasan yang melatar belakangi sikap fraksi PDI Perjuangan itu adalah terkait berkembangnya COVID-19, di mana pandemi ini dapat memunculkan hal baru yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh pemerintah karena penyusunan draft RUU Ciptaker itu dibuat sebelum adanya pandemi COVID-19. Bahwa draft ini kalau tidak salah adalah dibuat sebelum adanya COVID-19. Sehingga dalam proses kita menyerap aspirasi dari publik, baik kiranya kita juga memberikan kesempatan kepada pemerintah manakala mau menarik draftnya atau mau memperbaiki draft yang ada. Dan untuk tidak adanya pihak yang dirugikan karena RUU Cipta Kerja, pemerintah sangat mengapresiasikan langkah DPR yang akan membuka rapat dengar umum pendapat publik terkait dari isi draft RUU tersebut. Kita semua berharap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di balik bencana non-alam ini dapat membawa kita ke hal yang positif, dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik. Kegagalan pemerintah, kegagalan di DPR, kegagalan DPR, kegagalan pemerintah, keberhasilan pemerintah juga keberhasilan daripada DPR. Mamut dapat apa, Mamut? Kawan-kawan ya, aku dapat bantuan dari bilangnya yang bantuan 600.000. Nih, aku buka ya. Aku penasaran dengan apa isi-isinya ya. Aku dapat nih yang katanya coba buka. Lockdown, apa bantuan apa ya? Ya. Isinya saya kasih unjuk. Minyak. Sabun Gip. Minyak, sabun Gip. Bukan Lifebuoy. Masker 2. Sarden. Odol? Ada nggak? Gandum. Beras. Berasnya berapa harganya, Bu? Tahu berapa? Kosong. Lah uangnya? Saya tidak tahu, katanya ada uang. Ada uang, ada surat, saya tidak tahu. Cuman ini yang saya dapat. Kok uangnya nggak ada? Harga 600 apa bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Kemana larinya sisanya ya? Coba dirinciin, Mut, jumlahin berapa, Mut? Beras paling 60.000. Minyak 20. 25 lah kita bikin. Ini tidak ada 300.000 pun tidak nggak ada. Ini tidak. Cuma ini satu 7 taruh lah itu 2 17 ya. Kali ini total ada nggak sampai 200.000. Enggak, 147 semuanya biasa. Ya pokoknya tidak sampai. Tapi nggak nyampe 147, nggak nyampe. Ini kemana sisanya saya tidak ngerti. Uangnya mana? Tidak ada. Kawan-kawan relawan, inilah yang kita dapat. Uangnya nggak ada. Ada cuma ini doang. Sabun odolnya nggak, itunya odolnya nggak ada. Cuman ini doang kita dapat bantuan yang dibilang 600.000. Cuman ini. Dagingnya mana? Katanya ada daging. Pasar beli sendiri. Kan ada daging, ada ayam, ada ikan. Amis aja kita potong yuk. Kita karungin Anis. Kan lapor sama Agim. Kan lapor sama Agim. Karungin Anis kalau gini. Kemana duitnya nih? Ya bersyukur juga lah. Orang pada tanya dikurung di rumah kerja gimana. Saya bilang kayaknya ini lebih enak daripada di Makobrimob sih. Iya, kita ya baik kerja di rumah, ya kadang rapat ya pakai seragam juga. Nih kayak gini pakai seragam nih gitu nih.
di rapat. Nah, tapi kalau kita mau bicara, kita ada pakai teknologi yang lain selain teknologi ini, kita bisa sampai 10.000 orang terlihat bicara. Mulai berpikir orang mungkin harus bikin rumahnya nyaman, karena ke depan mungkin kita juga malas keluar kali ya. Ya, kita selalu yakin tidak ada satupun yang terjadi yang tidak memberi keuntungan kepada kita. Perspektif kita melihat semua situasi ya. Ya, kalau kita melihat segala kesulitan itu dengan perspektif yang benar, maka tentu kita akan mengatakan bahwa ini menjatuhkan kita, justru membangunkan kita. Nah, hari ini kita tiba-tiba jadi sadar, sama saudara, sama anak pun mau ketemu, beda tempat tinggal, nggak bisa loh. Kadang-kadang kompleknya nggak kasih kita orang luar masuk. Kasihan ya security, mereka pulang kadang-kadang kita lihat aja. Itu disemprotin security loh. Aduh, mertua saya kalau pulang disemprotin. Kata mertua saya kan masih tugas polisi lalu lintas kan. Kebetulan ada baby, mertua perempuan yang ngurusin. Ya mertua laki juga pulang ke sini. Begitu tugas pulang kan, yang nginep di sini kan khawatir juga kan. Masih mandi segala macam. Banyak hal lah kita syukuri lah. Bersyukur banget. Kita nggak pernah berpikir akan ditahan lagi di rumah seperti ini. Ke luar negeri pun nggak berani naik pesawat kan. Kita juga takut naik pesawat aja. Termasuk mobil-mobil kita tiba-tiba, waduh tahu gini jangan beli mobil deh kemarin ya. Rugi juga beli mobil ya. Mendingan kita beli emas ya nggak? Emas naik terus, minyak turun terus. Saya kira kita berani masuk ke satu masa kehidupan yang total berbeda. Aku juga berpikir ya ke depan itu menjadi lumrah orang pakai masker. Kan artis-artis pakai masker, pakai topi, pakai kacamata kan mau supaya tidak dikenalin, supaya terus orang kalau kita pakai ketahuan ya nggak kita sombong, pakai masker nutupin, nggak mau dikenalin gitu ya. Tapi setelah kejadian ini itu jadi sesuatu yang lumrah loh pakai masker. Jepang lah ya, orang Jepang kan sopan banget gitu kan, dia pakai semua kemana pun. So kalau kita berpikir waktu kita flu aja, aku baru pakai gini baru berasa tuh. Kalau kita hidung kurang enak, kita rapat di AC yang dingin, pakai masker itu enak loh napasnya justru jadi hangat. Yang bingung kalau jogging pakai masker agak bingung tuh napasinnya. 3 kali lari lah sekarang, lari keliling depan rumah 30 menit lah ya, sama jalan kaki jadi sejam lah. Jadi ya istilahnya orang gitu ya, kadang kita kalau anak dulu kita sebetulnya tuh nggak sempat liatin anak kita karena kita sibuk kerja. Nah saya tiba-tiba dikasih kesempatan lagi punya anak di usia saya yang sudah 53 kira-kira gitu kan. Walaupun kita sibuk kerja, tiba-tiba juga work from home. Jadi saya bisa lihat anak itu dari hari ke hari bisa saya liatin. Dari tangannya belajar narik, bisa narik. Dia juga kaget. Dia tahu-taunya sadar kok dia bisa narik-narik bajunya. Juga belajar ngomong. Kita jadi liatin tau nggak? Ibu saya tinggal sama saya. Kalau ibu saya kan dulu selalu khawatir. Nanti kalau dia sudah nggak ada, siapa yang masakannya dia buat saya gitu loh. Itu kan ibu saya kan orangnya begitu. Nah tiba-tiba dikurung ini kita kan nggak mungkin makan di luar terus tiap hari. Artinya kan tiap hari makan dalam rumah, bayangin. Makan di rumah, yang masaknya juga mikirin menunya nggak gampang loh. Ibu saya kasih instruksi, dia masak apa. Hampir semua masakan ibu saya dia sudah bisa masak sekarang. Ibu saya ngomong begini, ibu saya bilang gini, rasanya sudah persis masakan kita orang Belitung katanya. Ya ibu saya bilang saya sudah pensiun ini. Terus ibu saya lucu juga, dia bilang begini, ya mungkin yang Tuhan baik kasih kamu jodoh yang bisa masak kayak masak punya saya, jadi kamu nikmatin. Kita kalau dulu nggak pernah makan siang, makan malam di rumah kan. Dulu kita makan di luar tiap Sabtu atau Jumat. Makan sama 3 anak ya. Kalau sekarang Pak saya cuma video call aja. Sehat, kita selalu bilang mesti jaga kesehatan ya. Jadi untung anak-anak sekarang juga betah di rumah. Yang penting internetnya jangan remote. Ya komisaris utama tentu walaupun kita aktif ya. Seaktif kan, tapi yang memutuskan kan semua kan kita putuskan, yang kerjakan kan direksi. Tentu ini jauh lebih santai. Dan saya juga masih ada waktu, jadi pagi kita, kadang-kadang kita jam 7 pagi sudah mulai rapat di Pertamina. Sore malam itu masih bisa usaha di tempat lain. Nah, jadi ada sesuatu yang baik lah.
Bilang kangen politik, bagi saya politik itu kan bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyat ya. Itu politik bagi saya itu seperti itu. Makanya saya tetap masuk di politik kok. Saya masih di anggota partai politik. Saya juga membuat aplikasi jangkau untuk membantu orang seluruh Indonesia kebutuhan apa. Dan kita juga tentu mau pengen menjadikan Pertamina ini ada 135. Setelah dikurung, kalau dulu tuh saya nggak bisa nikmatin hari ini, tau nggak? Saya orangnya itu skip, loncat. Makanya waktu saya ditahan itu, nggak bisa lakukan banyak hal, mikirin banyak hal, nggak bisa lakukan dengan cepat, nggak bisa kontak orang dengan cepat, itu sangat stres, ketekan. Nah di situ saya mulai belajar, besok punya kesusahan tersendiri. Hari ini punya kesusahan dia sendiri, kita nikmatin hari ini. Orang yang bisa jadi cerah karena kita sudah bisa melewati kesulitan-kesulitan ini. Jadi satu hal yang saya percaya gitu ya, kejadian virus COVID segala macam ini akan membuat cara kita berbangsa, bernegara maupun sebagai manusia. Jadi saya percaya ke depan orang makin tidak nilai orang dari warna kulit lagi, nilai orang dari keyakinan orang, dan orang semua akan mengutamakan kemanusiaan. Jadi kita akan mulai berbicara tentang meritokrasi. Nah, saya yakin ke depan itu dalam harapan saya tidak ada lagi lah orang seperti saya yang jadi korban karena masalah perbedaan keyakinan seperti itu. Nah, sekarang saya belajar sesuatu yang berbeda. Saya suka katakan begini, kita tahu tujuan ke depan apa. Takdir itu adalah pilihan. Kita harus memilih. Setiap kali kita mau takluk kepada kebenaran keadilan atau kepada egoisme kita. Kita semua mulai memilih untuk mewujudkan berdiri kebenaran keadilan. Maka saya yakin bangsa ini kan baik. Jadi ke depan saya bagaimana, saya tetap di politik, tentu kita tidak tahu bagaimana nasib kita ya. Kita syukuri. Sekarang kita makin sadar, banyak teman-teman kita tiba-tiba meninggal. Bangun, kita masih bisa hirup udara, kita patut bersyukur, kita patut berusaha menolong sebanyak mungkin orang. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis, saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.